warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi ke channel saya, channel Alvinul Huda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam dan belajar bersama-sama dengan kalian dengan mengangkat tema tata cara berwudu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvinul Huda. Saya dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4B. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video terupdate selanjutnya. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mempraktekkan tata cara berwudu, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa pengertian wudu, apa syarat-syarat wudu, apa rukun-rukun wudu, apa sunnah-sunnah wudu, apa hal-hal yang membatalkan wudu, dan hikmah atau keutamaan dari berwudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah atau syarak, wudu merupakan membersihkan anggota wudu atau anggota badan dari hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib hukumnya untuk berwudu terlebih dahulu, karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tidak ada sholat tapi ibadah-ibadah lainnya seperti ingin memegang mushaf atau Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, ingin melaksanakan tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, adik-adik, yang selanjutnya yaitu rukun wudu. Rukun wudu adalah segala sesuatu yang harus ada dan dipenuhi saat berwudu. Dan apabila salah satu dari rukun wudu itu ditinggalkan, maka wudunya menjadi batal atau tidak sah. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak rukun-rukun wudu itu ada berapa? Nah, rukun-rukun wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib dari awal sampai akhir, harus urut-urutan ya. Oke adik-adik, selanjutnya yaitu syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu antara lain, yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar seperti haid, nifas, junub, istihadah, dan sebagainya. Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota wudu, misalnya getah, cat, tip X, cat kuku, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Oke adik-adik, selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu merupakan hal-hal yang dianjurkan saat berwudu. Namun apabila hal ini tidak dilakukan, maka wudunya tidak batal dan tidak dianjurkan untuk mengulanginya kembali. Wudunya tetap sah, hanya saja wudunya dianggap kurang lengkap, karena sunnah wudu merupakan pelengkap dari rukun wudu atau amalan-amalan yang menyempurnakan pahala wudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah-sunnah wudu ada 11.
Ingat adik-adik, sunnah wudhu ada 11. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, yaitu berkumur-kumur. Yang keempat, menghisap air ke dalam hidung. Yang kelima, yaitu membasuh seluruh kepala. Yang keenam, yaitu mengusap telinga dalam dan telinga luar. Yang ketujuh, yaitu menyela-nyela jenggot bagi kaum laki-laki. Yang kedelapan, yaitu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Yang kesembilan, yaitu mendahulukan anggota bagian kanan dan mengakhirkan anggota bagian kiri. Yang ke-10 yaitu meniga-kalikan basuhan. Yang ke-11 yaitu membaca doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, hal ini harus berurutan ya, jangan. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, baik berupa buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu batal sebab tidur. Tidurnya nyenyak sekali. Namun ada juga tidur yang tidak membatalkan wudhu. Adik-adik ada yang tahu bagaimana tidur yang tidak membatalkan wudhu? Nah, jika adik-adik baru berwudhu kemudian mengantuk dan adik-adik tidur seperti ini, maka adik-adik wudhunya tidak batal selama pantatnya sesuai dengan posisi duduknya atau posisi dia duduk di sajadah. Yang ketiga yaitu batal wudhu sebab hilang akal, seperti pingsan, mabuk, gila, dan sebagainya. Intinya, sesuatu yang dapat menghilangkan akal, maka itu dapat membatalkan wudhu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu yang keempat yaitu tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa menggunakan penghalang. Contohnya, misalnya Mas Heru dengan Mbak Sinta bersentuhan, tetapi Mbak Sinta menggunakan penutup seperti ini, kemudian disentuh oleh Mas Heru, maka wudhunya tidak batal. Akan tetapi jika Mbak Sinta tidak menggunakan penutup seperti ini yang menghalangi kulit, kemudian Mas Heru menyentuh kulit tersebut, maka wudhunya batal. Adik-adik paham? Nah, yang kelima yaitu batal wudhu sebab tersentuhnya kemaluan baik dubur maupun kubul dengan menggunakan telapak tangan atau jari tangan tanpa menggunakan penghalang atau penutup. Contohnya, jika Mas Kai menyentuh kemaluannya sendiri dengan menggunakan penghalang atau kain seperti ini, maka wudhunya tidak batal. Namun, jika Mas Kai menyentuh kemaluannya sendiri tanpa menggunakan penghalang seperti ini, maka wudhunya batal. Nah, adik-adik sudah paham apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Nah, jika adik-adik telah melakukan wudhu, namun melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudhu, maka wudhu adik batal dan harus mengulanginya kembali. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan berwudhu.
Keutamaan-keutamaan berwudu antara lain yang pertama yaitu wudu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya yang dituliskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua yaitu wudu merupakan ciri umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Yang keempat yaitu wudu akan meninggikan derajat manusia. Yang kelima yaitu orang yang berwudu maka wajahnya akan bercahaya pada hari kiamat. Yang keenam yaitu orang yang berwudu akan diizinkan oleh Allah masuk surga lewat pintu mana saja. Yang ketujuh yaitu orang yang tidur dalam keadaan berwudu maka tidurnya akan dijaga oleh para malaikat. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam berwudu. Nah, setelah adik-adik memahami penjelasan di atas, mari kita perhatikan atau simak bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang selanjutnya adalah berkumur-kumur. Selanjutnya adalah istinsyaq atau menghisap air ke dalam hidung. Selanjutnya yaitu membasuh muka dibarengi dengan niat. Niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Dahulukan anggota bagian kanan dan akhirkan anggota bagian kiri. Mengusap sebagian kepala. Membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Cukup sekian media pembelajaran ini saya buat. Apabila dalam saya menyampaikan pembahasan materi pembelajaran ini masih banyak kekeliruan, kehilafan dan ketidaksempurnaan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.